wasidana bi rizqina wa barik lana fi rizqina wa ja'alna mahmuman fi qulubi ibadik wa ajani fi uyunihim waj'alna fi dhurriyyatihim fid dunya wal akhirati minal muqarrabin ya rasulana wa ihsana fi ahli qaumin bil azal wa mudiya min misal wa lakal hamdu lakal syukur wa lakal minatu wa lakal syaraf wa ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun, fasal aqallul haidi yaumun wa lailatun. Nah, ini pelajaran mengenai masalah haid. Masalah haid ini meskipun kita lanang tidak mengalaminya, akan tetapi kita ini kan punya, insyaallah yang masih bujang bakal punya bini, yang sudah punya bini yang bakal punya anak perempuan. Jadi menurut penelitiannya Imam Syafi'i, hasil survei beliau bahwasanya minimal masa haid itu adalah yaumun wa lailatun. Berarti berapa? Sehari semalam. Maknanya adalah anna aqalla zamanil haidi, bahwasanya minimal masa haid itu adalah miqdaru yaumin wa lailatin. Perkiraannya kurang lebih adalah sehari semalam. Jadi kalau terhitung sehari semalam darah yang menetes maka dihitung sebagai darah haid. Wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan, yaitu 24 jam yaktasilu fiha dam, yang mana darah itu terus bersambung. Wa zalika bi istiqra'il Imam Syafi'i, demikianlah menurut penelitian daripada Imam Syafi'i, hasil surveinya beliau. Dan ini adalah hasil survei yang akurat yang disepakati oleh ulama-ulama fikih radhiyallahu an. Ai tattabu'ahi lahu. Jadi darahnya itu terus menerus terhitung kalau dikumpulkan berjumlah pas 24 jam. Jadi kalau misalkan masa haid itu seminggu, jadi selama seminggu itu kalau dikumpulkan pas 24 jam darahnya. Wa kaza aksaruhu wa ghalibuhu, begitu juga banyaknya maupun pada umumnya. Wa qad taqaddama ta'riful haid, dan sungguh telah dijelaskan definisi masalah haid fi fasli alamatil bulugh, di dalam pasal tanda-tandanya balik. Nah, wa ghalibuhu, adapun umumnya, ghalibnya itu situn au sab'un, bisa 6 hari, bisa 7 hari. Maknanya adalah anna ghaliba zamanul haid, bahwasanya ghalibnya, umumnya masa haid itu sittatu ayam, 6 hari, au sab'atu ayamin bilayaliha, atau 7 hari beserta malamnya. Jadi biasanya kalau rumah itu normalnya, jadi perempuan itu normalnya pada umumnya mengalami haid itu 6 hari atau 7 hari 7 malam serta malam. Ittasolat fiha adam aula, baik darahnya itu bersambung atau tidak. Misalkan 3 hari dia meneteskan darah haid, hari keempat, hari kelima tiba-tiba berhenti. Ternyata pas hari ke-6 dan ke-7 nyambung lagi. Nah, meskipun di 2 hari dia tidak meneteskan darah, itu tetap dihukumi seperti masa haid. Kenapa? Ghalibnya itu 6 sampai 7 hari. Bisyarti alla yanqusa majmu'uhu an arba'in wa ishrina sa'atan, dengan syarat tidak kurang, kalau seandainya dikumpulkan tidak kurang dari 24 jam. Jadi batas ghalibnya tadi 6 atau 7 hari ini tadi terhitung kalau dikumpulkan itu darah yang menetes itu 24 jam. Fa inna qasa, namun jikalau kurang dari 24 jam, bahwa istihadah, namanya darah istihadah. Jadi darah yang keluar dari seorang wanita itu normalnya adalah darah haid. Kalau bagi wanita yang mengandung namanya darah nifas, darah wiladah setelah melahirkan. Nah, yang tidak normal namanya darah istihadah, darah penyakit. Kalau seandainya yang keluar itu darah istihadah, maka tetap wajib melaksanakan sholat, tetap wajib melaksanakan puasa.
Jadi kalau misal kurang dari 6 atau 7 hari, ya, terhitung kurang dari 24 jam, maka bisa dikatakan darah tersebut darah istihadah. Nah, namun kan kita lanang ini kan tidak ngalami, kadang kan macam-macam. Perempuan itu kan macam-macam, ya kan. Ada yang dia ketelah minum pil KB itu biasanya dapat menunda masa haidnya. Ya, tahu-tahu setahun tidak haidnya, atau misalkan 3-4 bulan tidak haid, ya. Atau tiba-tiba tahu-tahu betul darah, kapan pejingo pas 3 hari menetes, hari ke-4, ke-5, ke-6 itu tidak menetes lagi. Nah, sudah dipastikan darah itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kalau semisal dia meninggal ke sholat, maka wajib qadha. Nah, sementara wa aksaruhu maksimalnya khamsata asyara 15 yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam itu maksimalnya. Kalau umumnya itu 6 sampai 7 hari, maksimalnya 15 hari. Maknanya anna aksara zamanil haid, bahwasanya maksimalnya masa haid itu khamsata asyara yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Ittasala fiha ad-damu amla, baik darahnya itu terputus maupun terhenti, baik darahnya itu terus menerus atau terputus. Misalkan dapat 7 hari tiba-tiba berhenti. Izinnya itu kan karena biasanya pada umumnya kalau men ini 7 hari itulah tiba-tiba pas hari ke-10 keluar lagi, ke-11 keluar lagi, 12, 13 berhenti, datanya 14, 15 keluar lagi sampai 15 hari tidak lagi nian keluar darah. Nah, berarti darah tersebut termasuk darah haid. Bisyardi Allah yang kuso majmu'uhu an arba'in wa ishrina sa'atan, sama seperti yang golib tadi 7 hari, dengan syarat tidak kurang, kalau seandainya dikumpulkan darahnya itu tidak kurang dari 24 jam. Fa in zada 'alal khamsa asyara, namun kalau seandainya lebih dari 15 hari darah yang keluar, maka yang fazaidu istihadah, maka darah yang lebih itu dinamakan darah istihadah. Kama anna naqisu 'anil yaumi wal laili istihadatun aidon, sebagaimana kalau yang kurang dari 15 hari juga tetap dihubungi istihadah. Kama anna naqisu 'anil yaumi wal laili istihadah, sebagaimana kalau seandainya darah yang kurang dari 24 jam, terhitung kurang dari 24 jam, maka juga dihukumi istihadah. Walam, dan ketahuilah anna awala waqtin yumkinu an tahida fil mar'u tis'u sinina, maka ketahuilah bahwasanya awal waktu memungkinkan seorang wanita itu mengalami haid itu adalah ketika dia usia 9 tahun Hijriyah. Tis'usinina qamariyah takribatan. Jadi kurang lebihnya kalau menurut penelitiannya Imam Syafi'i terhitung 9 tahun Hijriyah, bukan 9 tahun Masehi. Fala yadurru nuqsanu ma la yasahu haidun wa tuhran, dan maka tidaklah mengapa kalau seandainya kurang sedikit daripada waktu haid atau waktu suci, misalkan 9 tahun kurang berapa hari atau 9 tahun kurang berapa minggu tiba-tiba keluar darah, tetap itu dihukumi darah haid. Jadi masa mulai seorang perempuan itu mengeluarkan darah pertamanya, mengeluarkan darah men pertamanya itu di usia 9 tahun Hijriah. Wa ghalibu sinni alladzi tahidu fihi isyruna sanatan. Namun pada umumnya pula kadang-kadang seorang perempuan itu mulai mengalami haid itu di usia 20 tahun. Wala akhira lahu, dan tidak ada akhir baginya. Jadi justru dengan adanya seorang wanita itu mengalami haid, berarti wanita tersebut normal, menunjukkan bahwa rahimnya itu normal. Kalau seandainya dia jarang haid, nah berarti kurang subur.
Berbeda dengan khususnya pada siapa? Putrinya Rasulullah Fatimah. Jadi Fatimah itu tidak pernah mengalami haid. Itu khususnya. Fa in kharaja laha damun qabla tisi bima yasiu haidun wa turan fastihadha. Namun kalau seandainya keluar darah sebelum umur 9 tahun maka dinamakan darah atau kurangnya misalnya masih 8 tahun belum sampai 9 atau 7 tahun tiba-tiba rahimnya mengeluarkan darah, nah ini disebut darah istihadhah, bukan darah haid. Wa hukmul istihadhati, sementara hukum daripada istihadhah adalah annaha la tamna'u as-salata wa shauma. Darah istihadhah itu tidak menghalangi seorang wanita untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan puasa. Kalau yang keluar itu darah istihadhah. Tapi kalau yang keluar itu darah haid, maka dia dilarang untuk melaksanakan sholat, dilarang untuk melaksanakan puasa. Tiba-tiba misalkan pas hari siang puasa atau pas para nak maghrib kurang 5 menit misalnya, tiba-tiba darah haid keluar, seketika itu harus batal, jangan diteruskan puasa meskipun kurang 5 menit lagi waktu buka. Watagsilul mustahadha farjaha, maka bagi seorang wanita yang mengalami darah istihadhah maka cukup untuk membasuh kemaluannya. Setelah dibasuh fatashuhu fatasibuhu, lalu kemudian apa dia? Soptek, apa namanya? Pembalut ya. Nah, jadi kemaluannya ditutup dengan, setelah dibersihkan ditutup dengan pembalut, lalu diikat dengan sempaknya. Fatatawadha ba'da dukhulil waktu sholat, lalu kemudian dia berwudu setelah masuk waktunya sholat. Fatubadiru bis sholat, maka hendaklah dia untuk bersegera menunaikan sholat. Walau akhirat li ghairi maslahatis sholat a'adat jami'u zalik. Namun kalau seandainya dia menunda-nunda selain dari kemaslahatan sholat, misalkan sudah masuk waktu sholat, sementara dia sholatnya nak di rumah, bukan di masjid. Kalau di masjid kan otomatis nak nunggu jamaah misalnya. Nah, kalau seandainya macam itu, maka dia wajib untuk mengulangi hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Seperti apa? Membersihkan kemaluannya, terus menunjuk pembalut dan mengikatnya, terus langsung berwudu kemudian sholat, karena dihukumi seperti orang yang dia daimul hadas, orang yang beser. Ya takutnya kaget ketika dia tidak cepat-cepat misalkan wudu, tiba-tiba habis itu nak sholat darah itu keluar lagi, dikhawatirkan seperti itu. Wa yajibu 'alaiha tajdidu ma dzukira min ghusl farji wa ma ba'dahu. Jadi kata beliau, maka wajib baginya untuk memperbaharui apa yang telah disebutkan tadi, dari mulai membasuh kemaluan dan apa-apa yang sudah disebut tadi, likulli fardin, pada setiap ibadah fardu yang hendak dia lakukan. Jadi setiap kali sholat fardu berarti dia harus membersihkan kemaluannya, terus nunjuk pembalut, terus habis itu berwudu, habis itu langsung sholat. Kama yajibu alaihi al-wudu likulli fardin, sebagaimana wajib bagi dia untuk berwudu setiap kali hendak melakukan ibadah fardu. Aqallut tuhri bainal haidataini wallahu a'lam bishawab. Sebelum menutup majelis, kami mintakan kepada Ami Hasan untuk membaca talqin zikir dan ditutup dengan doa kepada beliau. Silakan. Afdal dzikri la ilaha illallah, La ilaha illallah, la
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا وحوالينا وشقيا لا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.